Jadi kita sampai 10.15 ya malam ini, kita hanya pakai 30 menit. Teman-teman, ya selamat malam, ayo silakan bergabung. Kita malam ini hanya uh, berdiskusi ya. Kemarin saya kasih tugas membaca rangkuman, ya kan? Rangkuman bab 1, 2, dan 3. Ada yang sudah membaca? Ada kira-kira yang udah membaca dari 5 orang yang hadir? Iya, saya juga heran, Mbak. Tampilannya agak berubah sedikit ya, widget kita, kelas kita. Ada kendalakah tadi pas masuk, pas login? Oke, bagus. Oke, saya ulangi ya. Ada yang sudah membaca rangkumannya, rangkuman kita untuk sosiologi semester A. Oh iya, Mbak Bintang bukunya hilang. Oke. Yang lain selain Mbak Bintang? Belum. Oke, jadi hmm, feeling saya juga gitu. Feeling saya juga mungkin teman-teman pada sibuk ya. Jadi saya feeling kayaknya belum baca nih gitu kan. Jadi untuk malam ini karena teman-teman belum baca, ya yang belum baca ya, saya ada capture dari buku kita. Jadi kita mau baca sebentar ya, kita baca sekilas semuanya. Nggak akan saya jelaskan, hanya hanya kita baca bersama-sama ya. Jadi ini ada di whiteboard, ini ada saya capture ya. Saya bacakan atau teman-teman baca sendiri dari whiteboard masing-masing. Ini rangkuman dari bab 1 ya. Rangkuman dari bab 1 tentang sosiologi. Asal-usul, sejarah, ahli-ahli. Mau saya bacakan atau teman-teman langsung baca saja dari whiteboardnya? Ini rangkuman untuk bab 1. Nggak bisa dengar. Oke, Mbak Gadis coba di ini Mbak, coba dicek. Hmm, Mbak Gadis coba cek mikrofon atau pakai headset ya. Oke, jadi Mbak Lisa ada usul kita bacain sama-sama. Jadi bisa baca sama-sama ya. Saya ajak teman-teman juga sambil membaca yang ada di whiteboard. Saya akan bacakan juga dari sini. Sekalian teman-teman ingat kembali ya, kita review semua rangkuman pelajaran kita. Oke. Sosiologi ditinjau dari sifatnya digolongkan sebagai ilmu pengetahuan murni ya atau pure science, bukan ilmu pengetahuan terapan atau applied science. Sosiologi dimaksudkan untuk memberikan kompetensi kepada peserta didik untuk memahami konsep-konsep sosiologi seperti sosialisasi, kelompok sosial, struktur sosial, lembaga sosial, perubahan sosial dan konflik, sampai pada terciptanya integrasi sosial. Sosiologi mempunyai dua pengertian dasar, yaitu sebagai ilmu dan sebagai metode. Sebagai ilmu, sosiologi merupakan kumpulan pengetahuan tentang masyarakat dan kebudayaan yang disusun secara sistematis berdasarkan analisis berpikir logis. Sebagai metode, sosiologi adalah cara berpikir untuk mengungkapkan realitas sosial yang ada dalam masyarakat dengan prosedur dan teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Dalam kedudukannya sebagai sebuah disiplin ilmu yang sudah relatif lama berkembang di lingkungan akademika, secara teoritis sosiologi memiliki posisi strategis dalam membahas dan mempelajari masalah-masalah sosial politik dan budaya yang berkembang di masyarakat, dan selalu siap dengan pemikiran kritis dan alternatif menjawab tantangan yang ada. Melihat masa depan masyarakat kita, sosiologi dituntut untuk tanggap terhadap isu globalisasi yang di dalamnya mencakup demokratisasi, desentralisasi dan otonomi, penegakan HAM, good governance atau tata kelola pemerintah yang baik, emansipasi, kerukunan hidup bermasyarakat, dan masyarakat yang demokratis. Nah, ini kira-kira gambaran secara umum ya dari apa yang sudah kita pelajari dari bab 1 ya. Kita waktu itu sudah memilah-milah ilmu pengetahuan yang seperti apa pengertiannya. Bahkan sampai kita ada ya bagaimana kalau sebagai metode, ada yang komparatif, kalau yang kalau misalnya studi kasus ya kan, case study bagaimana. Oke, jadi itu dari bab 1 yang sudah saya bacakan tadi. Yang ini dari bab 2 ya. Silakan teman-teman perhatikan whiteboard masing-masing ya. Sembari saya membaca, kita juga ingat kembali ya, review kembali kira-kira apa yang teman-teman ingat, ya kan? Saya akan bacakan, teman-teman juga, jadi bacanya sama-sama ya, bareng. Nilai sosial, ya, ini tentang norma dan sosial di bab 2. Nilai sosial adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang baik dan yang buruk. Nilai sosial merupakan konsep yang abstrak yang dicita-citakan oleh seluruh masyarakat yang berguna bagi kehidupan dan dijunjung tinggi. Tinggi rendahnya nilai sosial dapat diukur dari besar kecilnya daya guna dan fungsinya, dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Nilai itu bersifat langgeng dan sulit diganti dengan nilai lain karena diperoleh melalui proses sosialisasi yang panjang dan mendalam serta turun-temurun. Setiap manusia membutuhkan nilai-nilai tertentu karena nilai-nilai sosial memiliki berbagai fungsi. Adapun fungsi nilai sosial adalah A. Petunjuk arah untuk bersikap dan bertindak bagi warga negara, seperti nilai gotong royong, nilai persatuan dan kesatuan, nilai kejujuran, keadilan, dan nilai tanggung jawab. Ya, ini waktu itu kita sudah bahas ya nilai-nilainya. Saya harap teman-teman masih ingat semua nilai-nilai yang sudah ada disebutkan barusan. Kemudian fungsi yang bagian B itu sumber motivasi untuk berbuat sesuatu. Kemudian yang C, benteng perlindungan bagi keberadaan suatu bangsa, seperti nilai Pancasila telah mampu melindungi bangsa Indonesia dari rongrongan musuh dan mampu mempererat persatuan bangsa Indonesia. Oke, itu dia nilai. Norma sosial adalah kebiasaan, tata kelakuan, atau adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Norma sosial itu mengandung aturan-aturan dan petunjuk-petunjuk mengenai tata kehidupan, mengenai benar atau salah, baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, dan harus dipatuhi oleh seluruh warga masyarakat. Jika norma dilanggar, si pelaku akan mendapatkan sanksi. Oke, ini tertutup dia ya. Untuk yang bagian bawah saya tidak bisa baca. Jadi fungsi norma sosial yaitu untuk mengatur kehidupan bersama agar tertib dan teratur, misalnya norma hukum, norma agama, norma adat istiadat, dan sebagainya. Oke, ini sudah kita bahas semua. Ya, kita review lagi, coba diingat-ingat. Kemudian sebagai alat pengendali sosial, misalnya undang-undang, hukum, dan adat. Untuk menjaga kelestariannya, misalnya adab, kesusilaan, hukum, dan adat istiadat. Untuk tolak ukur terhadap perbuatan salah atau benar, boleh atau tidak boleh, sopan atau tidak sopan, misalnya undang-undang, hukum, agama, dan yang terakhir itu sebagai pegangan dan pedoman dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Oke, ini dia untuk bab 2 ya. Ini dia rangkuman bab 2 tentang nilai dan norma. Oke. Sampai di sini ada yang mau dibahas atau ada yang perlu kita diskusikan sebelum masuk ke rangkuman bab 3?
Gimana teman-teman? Oke. Kalau ada yang perlu kita bahas ya, maksudnya yang misalnya boleh ya, yang perlu kita diskusikan. Oke, yang rangkuman bab 3, ini tentang interaksi sosial, ini paling hangat ya kan, karena masih baru. Oke, saya bacakan ya, sambil teman-teman juga silahkan baca bersama, sambil kita ingat-ingat lagi yang sudah kita pelajari. Interaksi sosial adalah suatu proses hubungan dan saling mempengaruhi antara manusia, baik sebagai individu atau kelompok, antar individu dengan kelompok, atau antar individu dengan kelompok. Suatu proses interaksi sosial dapat berlangsung berdasarkan pada beberapa faktor seperti imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Kontak sosial merupakan tahap permulaan dari terjadinya interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial antara lain kerjasama, persaingan, konflik, akomodasi, dan asimilasi. Setiap individu di masyarakat memiliki berbagai kedudukan sesuai dengan kelompok di mana ia berada. Misalnya, seorang pemuda, ia dapat memiliki kedudukan sebagai anak, sebagai pelajar, sebagai anggota pengurus OSIS, warga desa, anggota kesebelasan, dan organisasi lainnya. Jadi banyak ya, bisa banyak perannya, bisa lebih dari 5 malah. Semenjak manusia dilahirkan di dunia, ia telah memiliki naluri untuk bergaul dengan sesamanya. Hubungan dengan sesamanya merupakan kebutuhan mutlak bagi setiap manusia. Manusia tidak dapat hidup menyendiri. Dia harus hidup bersama-sama dengan orang lain, dengan keluarganya, teman-temannya, dan masyarakat. Di samping itu, manusia dalam hidupnya harus menyesuaikan diri terhadap lingkungan, baik alam, sosial, dan budaya. Lingkungan fisik misalnya iklim, relief, suhu udara, keadaan tanah, keadaan sumber alam, dan tata air. Lingkungan sosial misalnya agama, adat istiadat, kesenian, bahasa, dan hukum adat. Lingkungan budaya misalnya kemajuan teknologi, keadaan pendidikan, perkembangan pola kebudayaan, dan sikap mental penduduk. Oke, yang berikutnya, dalam beradaptasi dengan lingkungannya, manusia akan mengikuti pola perubahan yang terjadi, diantaranya sebagai berikut. Perubahan struktur sosial, adalah perubahan yang terdapat pada susunan masyarakat, misalnya bentuk perkawinan, calon suami atau istri berasal dari luar klannya, ya, atau eksogami, klan ya waktu itu ya, masih ingat kan? Yang berbeda suku, ya, atau berbeda kewarganegaraan, bisa ya. Bentuk perkawinan tersebut kemudian berubah menjadi heterogami, ya. Misalnya antara suku Sunda, misalnya dengan Batak, Jawa, misalnya dengan suku Banjar, misalnya. Perubahan nilai dan sikap, ini adalah perubahan oleh masyarakat terhadap suatu bentuk kebudayaan, misalnya bentuk perkawinan dan bentuk kepercayaan. Yang terakhir itu perubahan yang tidak direncanakan. Untuk menanggulangi kebutuhan, masyarakat biasanya melakukan usaha sendiri secara spontan. Usaha yang dilakukan masyarakat dapat mengakibatkan perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan. Ya, jadi ada 3 perubahan ya ketika beradaptasi dengan lingkungannya. Oke, jadi itu semua rangkuman pelajaran kita. Tadi saya khawatir. Oh, jadi sudah bisa sekarang, Mbak? Sudah bisa dengar? Mbak Gadis? Sudah bisa dengar suara saya? Oke. Oke, jadi karena kami sudah selesai baca ya, Mbak Gadis bisa baca sendiri di modul. Oke, modulnya ada kan? Jadi baca yang rangkumannya saja. Oke, supaya dapat lagi gambarannya apa yang sudah kita pelajari ya. Supaya sekalian mengingat kembali, supaya nggak lupa. Bab
link saya lupa halamannya. Yang bab 1 itu rangkumannya ada di dekat soal latihan. Bab 2 juga sama, bab 3 juga. Jadi rangkuman itu dia paling akhir dari bab itu. Jadi dekat-dekat latihan soalnya. Ya, ada soal-soal latihan di situ, sebelumnya tuh pasti ada rangkuman. Ya. Iya, rangkuman aja. Supaya review ya, sekalian review. Oke, jadi itu eh itulah yang sudah topik-topik yang sudah kita bahas sepanjang satu semester ini, ya kan? Jadi harapannya teman-teman tidak akan lupa begitu saja. Oke, jadi karena malam ini adalah kelas terakhir kita, ini ada saya buat refleksi ya. Refleksi itu bisa dikatakan renungan atau apa ya? Review juga bisa, istilahnya mengingat kembali ya. Jadi mengingat kembali, merenungkan kembali. Jadi ada pertanyaan di whiteboard. Silakan teman-teman lihat. Itu pertanyaan pertama. Apa yang Anda pelajari tentang sosiologi selama satu semester ini? Jadi saya menanyakan ini supaya teman-teman bisa mengingat satu poin atau satu hal atau satu topik ya yang menurut teman-teman itu hal yang baru dan teman-teman sudah pelajari. Oh, jadinya paham tentang ini atau oh jadinya tahu atau ada teori lain ya yang sudah kan banyak ya menurut para ahli. Nah, jadi ini pertanyaan nomor 1. Jadi kan ada 6 orang ya yang hadir malam ini. Satu-satu silahkan ya menjawab dari chat aja. Dari chat aja, nggak usah saya hidupkan mikrofonnya. Jadi dari chat aja dijawab. Pertanyaan nomor 1 silahkan dijawab. Saya kasih waktu ya. Saya kasih waktu, silahkan teman-teman berpikir, kemudian silahkan langsung diketik aja jawabannya. Terserah ya, terserah teman-teman. Tentang hidup dalam bermasyarakat. Oke, Mbak Gadis aman ya. Oke, yang lain. Tentang hidup dalam masyarakat. Tentang interaksi sosial yang pasti ya. Karena banyak kita bahas tentang hidup bermasyarakat di sana. Bagus. Konflik dan persaingan. Ya, ini menarik ya Mbak, konflik dan persaingan ya. Ini selalu menjadi pembicaraan yang hangat ini, konflik dan persaingan. Dari Mbak Lisa, mendalami lebih lanjut tentang kehidupan bermasyarakat. Ya, oke, bagus ya. Jadi paham ya bagaimana sebenarnya kita nggak sesederhana kata masyarakat. Kita mungkin udah sering dengar kata masyarakat, tapi ternyata masyarakat itu nggak sesederhana yang kita pikirkan ya. Banyak elemen-elemennya, banyak yang terjadi ya, yang sudah kita alami juga. Bagus, yang lain saya masih tunggu ya. Masih 3 orang. Mbak Mila, Mbak Prahar, Mbak Tia. Oke. Oh, ini Mbak Tia lagi ngetik. Oke, Mbak Mila juga lagi ngetik. Ya, kita tunggu ya. Apa ya kira-kira ya yang melekat gitu kan? Masih melekat di hati dan ingatan. Paham akan nilai dan norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Itu dari Mbak Tia. Wah, bagus ya. Oke, jadi banyak ya jenis-jenis norma yang ada dalam masyarakat, nilainya nilai-nilai juga ya, bagus.
Kemudian dari Mbak Mila lebih jelas mengenal siapa kita sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Wah, ini perenungan yang bagus sekali. Ya, mendalam ya. Dari Mbak Prahar, belajar bagaimana penilaian tingkah laku dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas. Wah, bagus bagus. Nah, berarti apa ya? Teman-teman sudah dapatkan masing-masing ya poinnya. Jadi harapan saya tetaplah teman-teman ingat itu, kalau bisa nggak hanya diingat, diaplikasikan juga gitu ya, dilakukan, kemudian dijadikan pedoman ketika bermasyarakat. Ya, misalnya yang tadi nilai dan norma, siapa tadi Mbak Tia gitu kan, mulailah diaplikasikan satu-satu, ya nggak mungkin bisa sekali semua ya, nggak gampang. Satu-satu gitu ya. Nah, jadi ketika pun kita belajar teorinya sosiologi ini, nggak hanya tinggal, ya kan, nggak hanya tinggal di lembar ujian, lembar jawaban, tapi bisa juga kita lakukan ketika kita bermasyarakat. Karena sosiologi itu tuh intinya bagaimana kita bermasyarakat ya, nggak hanya sekedar belajar teorinya. Oke, pertanyaan nomor 2 dengan nomor 3 boleh sekaligus ya dijawab. Jadi satu-satu juga saya kenapa saya tanyakan ini karena saya juga ingin memperbaiki diri saya juga untuk kemajuan KPC ya pastinya. Kemudian kenapa saya tanya apa yang Anda sukai supaya saya tahu oh ternyata teman-teman saya suka yang ini. Jadi saya juga bisa ke depannya mungkin meningkatkan seperti itu. Nah, jadi untuk pertanyaan nomor 2 dan 3 boleh boleh sekaligus dijawab ya. Sinyalnya yang bagus. Oke. Oke. Boleh sekaligus dijawab ya. Hmm, suara putus-putus. Oke, saya ketik coba ya. Hmm, iya benar. Jadi ini luas ya, misalnya slide boleh atau misalnya diskusi, ya terserah pokoknya teman-teman terserah. Yang pokoknya yang menjadi elemen dari kelas sosiologi ini. Hmm, oke. Yang tentang hukum, norma, tentang adat istiadat. Oke, kalau ke saya, kalau saran ke saya atau ke pembelajaran sosiologi, ada kira-kira Mbak Bintang? Jadi ini lebih ke ini ya, ke praktek kelas kita sehari-hari. Maksud saya di kelas Wijik ya. Hmm, yang oh gitu. Jadi bagian yang mana nih Mbak yang bagus, yang Mbak suka? Kenapa Mbak bilang bagus? Jangan takut ya, ini tidak akan mempengaruhi nilai ya. Ini ini murni karena saya ingin ingin apa ya? Saya juga ingin memperbaiki. Artinya saya juga berefleksi ya. Saya juga merenungkan bagaimana supaya kelas sosiologi ke depannya lebih baik. Ya, ini jangan takut mau kasih kritik dan saran. Oke, jelas mengajari.
Hmm. Oh gitu. Oke. Kalau slide-nya gimana, Mbak? Terus saya kecepatan atau seperti apa boleh ya? Kita terbuka aja kok. Nggak usah segan-segan. Oke. Tapi Mbak Lisa punya buku kan? Punya modul kan? Oke. Bagus. Oh, syukurlah. Oke. Ini dari Mbak Prahar. Penyampaian tutor ketika menjelaskan pelajaran bisa berkomunikasi. Oke. Hmm. Oke, makasih Mbak. Eh, dari Mbak Gadis ada poin bagus ya. Jadi eh, suka tantangan berarti nih Mbak Gadis nih. Jadi dia suka ketika dikasih tantangan. Oh, berarti tugas terakhir ya, mendalami budaya masyarakat, melacak kasus. Hmm, oke, berarti kedepannya bisa dilanjutkan gitu ya. Berarti kedepannya misalnya kasih tugas mencari berita atau mewawancarai orang nanti ya mungkin. Nanti kalau ketemu topik yang pas nanti boleh. Oke, saya lanjut lagi dari Mbak Bintang. Bagus, lumayan baik. Oke. Mbak Mila belum. Mbak Mila belum. Terus Mbak Tia juga belum. Oke, ya. Mau wawancara langsung gitu ya. Jadi lebih dalam dia lebih dapat. Oke. Nah, kita sesuaikan ya topiknya. Oke, yang belum. Wah, wah ini bagus banget ini idenya Mbak Bintang ini. Pengen mewawancarai pendiri KPC. Wah, saya juga sebenarnya pengen, Mbak. Ya, saya juga tertarik ini dengan topik yang ini nih. Oke, jadi nanti kalau ada topik yang sesuai ya, nanti mungkin saya akan kasih tugas gitu ya per kelompok. Jadi ada yang merekam, ada yang bertanya. Jadi apa namanya? eh Siapa yang eh divideokan juga mungkin boleh kalau bersedia ya kan? Oke. Ini pendiri KPC siapa? Ayo siapa? Coba tanya. Tanya kepala sekolah. Kepala sekolah siapa? Ayo. Wah, ini kenapa Mbak Bintang bilang orang Cina? Iya benar. Jadi pada awalnya ya setahu saya juga masih baru sebenarnya ya bergabung. Jadi pada awalnya itu kerjasama ya, kerjasama di antara
anak-anak Indonesia yang sedang kuliah di Taiwan, ya, anak-anak PPI Persatuan Pelajar Indonesia di Taiwan. Nah, yang pasti itu bukan satu orang saja ya. Ada beberapa orang yang pertama sekali merumuskan dan kemudian punya cita-cita gitu ya, punya cita-cita untuk membantu teman-teman pekerja yang ada di Taiwan untuk mendapatkan pendidikan yang eh, pendidikan yang lebih bagus gitu ya, ketika nggak bisa melanjutkan sekolah misalnya di Indo waktu itu. Jadi oh, ini jadi semakin menarik ya. Kalau kalau personil-personilnya, sebenarnya saya juga kurang tahu ya semua ya. Saya hanya tahu pengurus-pengurusnya dan ini kan masih eh, tahun kedua ya dibentuk kalau saya nggak salah. Jadi masih sangat baru. Jadi personilnya masih ada, oknumnya masih ada. Eh, jadi itu menarik ya. Jadi boleh boleh nanti kita cari topik yang pas, kemudian saya rumuskan kira-kira topik apa yang harus ditanya. Jadi nggak melulu tentang sosiologi, ya kan? Nggak melulu tentang sosiologi. Nanti mungkin semoga nanti ada kesempatan ya. Bisa bisa jadi apa misalnya nilai hidup yang paling dipegang, yang paling dijunjung oleh si beliau, gitu dia. Wah, itu menarik itu. Oke, gitu dia ya. Ini masih saya tunggu sebenarnya dari Mbak Mila, tapi mungkin lagi repot ya, lagi sibuk. Iya, sama-sama Mbak Prahar. Ya, kita juga senang. Ya, kita juga senang bisa membantu. Saya secara pribadi juga, apa ya, ini sebuah kehormatan bagi saya, gitu dia. Sebuah kehormatan walaupun di tengah-tengah eh, jadwal yang padat gitu ya, jadwal yang padat, perkuliahan yang padat, tapi kami senang ini kami bisa sekalian sekolah di sini, bahkan sekalian gitu ya, sekaligus bisa membantu teman-teman. Itu rasanya senang sekali. Jadi saya juga merasa terhormat KPC apa namanya menerima saya bergabung gitu ya untuk bisa berbagi ilmu dengan teman-teman. Ya, semoga semakin semangat ya ke depannya untuk menggapai cita-cita, untuk mencari ilmu. Itu dia. Oke, jadi mungkin Mbak Mila ya sedang sibuk mungkin. Jadi nggak apa-apa. Tapi ya terima kasih untuk eh, teman-teman ya untuk masukannya, untuk poin-poin yang oke. Iya, persaingan itu seperti yang sudah kita pelajari di sosiologi itu membuat kita lebih maju, ya kan? Nah, itu membuat kita lebih maju. Jadi waktu kita belajar sosiologi, persaingan itu ada fungsinya, ada nilai positifnya, ya kita ambil nilai positifnya aja. Itu dia ya. Oke. Oke, itu kira-kira refleksi kita malam ini. Jadi kelas kita akan berakhir ya malam ini untuk semester ini, jadi akan libur panjang ke depan. Saya juga rencana pulang ke Indonesia, liburan ya, istirahat. Capek ya, sangat capek semester 2 ini. Jadi terima kasih teman-teman untuk kerjasamanya, untuk pertemuan-pertemuan kita di kelas. eh Liburnya saya kurang tahu ya, saya nunggu nunggu apa namanya pemberitahuan dari pengurus. Tapi kalau saya di kampus liburnya sampai September. Kalau dari kampus, jadi saya akan ada di Indonesia sampai bulan September. Gitu dia. Oke, kira-kira ada lagi yang mau disampaikan dari teman-teman? Iya lama. Nomor HP di Taiwan apa di Indo, Mbak?
dua-duanya. Oke, nanti saya inbox ya. Oke, nanti saya inbox. Oke, jadi eh hmm, saya rasa sudah habis ya pembahasannya. Slide terakhir itu see you soon. Ya, sampai bertemu kembali segera. Eh, Semangat mengerjakan soalnya. Nanti saya tunggu, kita sepakati dulu. Kira-kira teman-teman bisa berapa hari mengerjakan soalnya. Soalnya ada 20 pilihan berganda, terus ada 5 soal uraian. Kira-kira bisa diselesaikan dalam berapa hari? Ya, ini kan kesepakatan kita bersama ya, jadi saya nggak patok ya. Saya nggak akan paksa teman-teman. Yang pasti harus rasional, ya kan? Jangan hari ini UASnya bulan depan dikasih gitu kan, nilainya udah masuk. Iya, kalau niat pasti bisa, ya kan? Kalau 3 hari bisa kira-kira. Jadi hari ini kan Jumat, Jumat, besok Sabtu ya. Besok Sabtu, Minggu semoga libur, jadi ada waktu. Jadi Minggu sudah bisa dikirim. Gimana kira-kira? Minggu malam pun bisa, ya. Oke, aman ya. Berarti deadline-nya Minggu, ya. Sampai malam juga nggak apa-apa. Masih bisa saya periksa Senin ya. Oke, jadi tunggu saja soalnya. Saya akan kirim ke inbox-nya Mbak Gadis. Kalau ada yang perlu ditanyakan nanti silahkan ditanya ya. Misalnya ada soal yang kurang jelas atau apa, ya boleh boleh ditanya. Jangan sampai salah mengerjakan ya. Oke, jadi ya senang bisa belajar dengan teman-teman. Saya juga belajar ya. Saya sebenarnya juga belajar juga gitu ya tentang sosiologi makin dalam ya. Dulu sudah pernah belajar dan sudah lupa-lupa, sekarang makin segar dia. Jadi semoga kedepannya kita juga bisa saling bekerja sama lagi, bisa saling mendukung ya, saling support ya. Jadi eh nggak tahu lagi. Itu aja pokoknya. Iya, amin. Semoga liburannya lancar. Mbak juga, teman-teman juga ya, yang bekerja semangat juga sekalian tugas-tugasnya ya. Tetap semangat. Itu aja saya rasa pertemuan kita malam ini. Saya ucapkan terima kasih. Yang mau beristirahat silakan beristirahat, yang mau mengerjakan tugas juga boleh. Jadi, selamat malam ya untuk kita semua. Sampai bertemu kembali di semester B. Oke.